Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kurang sehat Kak. Ngapain aja tadi seharian? Menurut Kak, ada yang ngisi tempat tidur, ngisi buat main, Buat tugas. Oh ya, besok mau ujian ya? Iya Kak. Jadi persiapan untuk ujian besok udah siap ya? Insya Allah siap Kak. Semoga ujiannya besok lancar. Amin. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoanya cukup di dalam hati. Oke, kakak pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa kakak. Ini bisa dibilang kegiatan kita yang kita rencanakan minggu kemarin. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari minggu kemarin. Masih ingat materi apa yang kita bahas di kegiatan bimbingan kelompok minggu kemarin? Insya Allah sedikit. Apa pembahasannya minggu kemarin? Etika bermedia sosial Kak. Etika bermedia sosial. Masih ingat apa itu etika bermedia sosial? Sedikit Kak. Apa itu, Sarah? Kayak aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam media sosial. Iya. Contoh etikanya, Sarah? Seperti berkomentar baik, Ya, tidak yang menjadi baik. orang lain. Berarti materi kita minggu kemarin sudah dipahami semua kan? Sudah Kak? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum kita masuk materi, kita mau main dulu nggak? Boleh. Boleh. Permainan kita kali ini, judul permainannya itu jika maka. Kita kan pas nih berdelapan, ya kan? Kita bagi 4-4. Kita bagi 4-4. Nanti 4 di sebelah sini mengawali kalimatnya dengan jika, dan sebelah sini mengawali kalimatnya dengan maka. Sekarang kakak kasih waktu 1 menit untuk mencari atau memikirkan kalimatnya. Contohnya, nanti Manda bilang, jika saya tidur, Sarah bilang, maka saya akan menyiramnya dengan air. Pokoknya nanti gunakan aja kalimat yang lucu biar lebih suasananya lebih akrab. Udah terpikirkan? Sudah Kak? Belum. Sudah? Belum, Hilsa? Kakak kasih waktu 1 menit, Hilsa, dimulai dari sekarang, Hilsa. Udah? Kita mulai. Oke, kita mulai dulu dari Manda sama Nisa. Oke, Manda, silakan Manda. Jika saya menjadi orang kaya, Nisa. Maka saya akan membangkrutkannya. Maka Saya akan membangkrutkannya. Tapi maka saya akan membangkrutkannya. sekarang Pilsya lagi sama Sarah. Pilsya bagian jikanya, Sarah bagian makanya. Jangan kebobot sih. Ayo Pilsya. Jika saya merebut pacar kamu, saya akan mengikhlaskan. Siapa lagi nih? Halimah lah. Halimah sama itu, sama Putri. Jika saya mengambil makanan Putri, Jika Halimah mengambil makanan Putri, maka Putri akan kembali semua punya 5. Siapa lagi? Putri? Sama saja. Amanda ada kak? Amanda. Oke, Putri bagian jika, Amanda bagian maka. Jika Putri lagi, maka Amanda akan mematikan lampu. Oh.
Tadi Putri bagian apa? Jika. Jika. Berarti sekarang maka. Sarah lagi. Sarah bagian jika ya. Jika aku mati, Maka aku akan velocity. kenapa? Saling salah. Putri lah, Putri sama Putri. Jika apa? Jika Putri. Jika aku jalan, aku akan nabrak. Nah, kita udah main game. Sekarang tunggu. Kita udah saling mengenal kan? Udah kan? Karena minggu kemarin kita juga melakukan kegiatan ini. Kita juga udah saling memperkenalkan diri. Kita juga udah main rangkai nama. Jadi kakak anggap sekarang kita udah saling mengenal. Nanti seiring berjalannya kegiatan kita, semoga kita bisa semakin akrab dengannya. Kakak ulang kembali. Kemarin kita udah melakukan kegiatan ini juga supaya nanti kegiatannya tidak rancu dan tidak salah. Kakak ulangi lagi aja penjelasan mengenai kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatan kita ini namanya bimbingan kelompok, udah tahu kan? Bimbingan kelompok ini merupakan suatu layanan bimbingan dan konseling yang dimana nantinya kakak sebagai pemimpin kelompok dan adik-adik sebagai anggota kelompok kakak. Di sini kita akan membahas suatu permasalahan, bisa dibilang permasalahan, bisa juga dibilang sebuah topik yang mungkin sedang hangat-hangatnya dibicarakan sama orang-orang, yang dimana nantinya pembahasan ini akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada kita. Kita bisa menerapkan pembahasan kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam pembahasan tersebut nanti bisa, kalau misalnya kita membahas suatu masalah, dengan pembahasan kita hari ini kita bisa terhindar dari masalah tersebut, karena sebelumnya kita udah bahas, kita udah diberikan pengetahuan, kita udah ada wawasan terhadap masalah tersebut. Nanti pas kegiatan kita dimulai, kalau misalnya adik-adik mau mengemukakan pendapat, kakak harap tunjuk tangan terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya kakak persilahkan untuk, ya boleh, kalau kakak persilahkan untuk berbicara, maka silahkan dikemukakan. Udah paham sama kegiatan kita? Udah. 1 jam ke depan kita akan membahas suatu topik. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini kan adik-adik udah tahu ada topik tugas sama topik bebas. Jadi karena minggu kemarin kita topiknya topik tugas, topiknya itu dari kakak. Sekarang kakak mau minta topik bebas. Ada yang mau mengemukakan? Silakan Putri. Bagaimana kalau sekarang kita membahas pola hidup sehat? Pola hidup sehat. Bagaimana teman-teman yang lain setuju? Setuju. Oke, karena semuanya setuju untuk mengawali kegiatan kita, kakak mau nanya dulu. Apa pentingnya dari pola hidup sehat tersebut? Sehingga kita sekarang membahas topik itu tadi. Mengapa? Agar terhindar dari segala macam penyakit. Agar terhindar dari segala macam penyakit. Ya, benar sekali. Sebagaimana yang kita tahu sekarang ini kan sangat banyak sekali yang namanya bisa dibilang sesuatu yang instan, mulai dari makanan, pola hidup orang yang sekarang ini mau serba cepat, nggak seperti dulu ya. Dulu kan apa-apa pasti itu, contohnya makanan instan, sekarang kan banyak. Terus transportasi, dulu kan orang-orang sering jalan, sekarang lebih banyak ke itu menggunakan transportasi seperti motor, mobil, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk materi kita. Yang pertama, pola hidup sehat itu apa? Oke, Manda, silahkan Manda. Pola hidup sehat adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan tubuh dengan menjaga pola makan dan menjaga kesehatan. Ya, benar sekali Manda. Ada lagi yang mau menyampaikan? Krisha? Putri?
berpikirnya. Mungkin ada yang mau disampaikan, Sarah? Pola hidup sehat itu seperti suatu kegiatan yang kita lakukan untuk menjaga kondisi tubuh kita. Ya. Benar sekali, anggota kakak sekarang sangat pintar-pintar. Kakak simpulkan saja lagi ya, karena tadi udah menyampaikan semuanya. Sekarang kakak simpulkan apa itu pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat itu merupakan suatu upaya atau suatu usaha yang mungkin dilakukan oleh seseorang. Misalnya Firsya, ia ingin selalu sehat, jadi ia memperhatikan gaya hidup yang sehat juga, seperti menjaga pola makan, istirahat yang cukup. Itu tadi, upaya itu tadi ia lakukan agar bisa terhindar dari berbagai macam penyakit yang mungkin bisa tiba-tiba terjadi dari pola hidup yang kurang baik itu tadi. Udah paham? Oke, sekarang kita masuk ke manfaat pola hidup sehat itu tadi. Apa manfaatnya? Oke, Sarah? Terhindarnya dari berbagai penyakit. Terhindar dari berbagai penyakit. Halimah, Putri lah. Meningkatkan stamina. Meningkatkan stamina. Kalau Manda? Membuat badan kita lebih sehat. Jadi apa manfaat dari pola hidup sehat itu tadi? Yang pertama, kita bisa meningkatkan stamina kita, karena kalau kita nggak sering olahraga, mungkin stamina itu tadi bisa melemah. Kita bisa sering mageran, kalau misalnya sedikit melakukan kegiatan, stamina itu tadi cepat habis, cepat terkuras. Jadi melemahkan stamina itu tadi, melemahkan fisik juga. Terus juga manfaatnya mungkin bisa dari kesehatan mental. Karena terkadang kalau misalnya pola hidup kita itu sehat, pasti mental kita juga akan sehat. Kita bisa terhindar dari stres, depresi, atau bahkan itulah stres sama depresi. Terus kita bahas sekarang langkah-langkah dari pola hidup sehat itu tadi. Bagaimana menurut adik-adik semua tips and trik agar kita bisa menerapkan pola hidup sehat itu tadi? Apa saja langkah-langkahnya? Silakan Putri. Tidak begadang, Kak. Tidak begadang. Terus menjaga pola makan, Kak. Terus sering berolahraga. Dan mengurangi makanan yang instan, Kak. Ya. Ada lagi? Sarah, silakan Sarah. Tidak mengonsumsi yang seperti narkoba atau yang itulah. Apa Manda? Tidur tepat waktu, bangun pagi, tidak terlalu banyak makan micin. Karena generasi Gen Z micin. Terus apa lagi? Berolahraga yang cukup. Olahraga yang cukup. Oke, semuanya benar. Jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu bisa melalui yang pertama itu kita rutin berolahraga. Berapa kali kita olahraga dalam seminggu? 2 kali. Usahakan 2 kali. Kita usahakan 2 kali atau 3 kali dalam seminggu. Terus kita bisa menjaga pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat itu seperti apa? Pola makan yang sehat itu seperti makan makanan sayur, terus yang tidak mengandung banyak minyak, terus yang tidak bisa menyakiti lambung, nggak seperti makan pedas. Benar sekali. Di sini pasti semuanya suka seblak kan? Karena kebanyakan anak-anak seumuran segini pasti sukanya makanan yang pedas-pedas, seperti seblak tadi, mie pedas, itu pasti suka sekali. Untuk kedepannya, karena kita udah membahas materi ini, kakak harap nantinya bisa mengurangi sedikit demi sedikit untuk makanan pedas itu tadi.
24. 8 jam. 8 jam. Ya, kita bagusnya itu tidur berapa? Sunnah Nabi 5 jam. Sunnah Ya, Nabi 8 jam. dalam Islamnya disunahkan 5 jam. Kalau di medis itu tuh baiknya 7 sampai 8 jam. Itu tidur yang idealnya supaya kita bangun segar pas pagi harinya. Terus terakhir tadi langkah berikutnya kita juga bisa dengan menjaga lingkungan kita itu tetap sehat. Misalnya hindarilah lingkungan yang misalnya orang-orangnya itu perokok. Karena perokok itu kan sangat merusak paru-paru ya, seperti yang kita tahu. Jadi itu tuh tolong dihindari. Terus kalau sampah misalnya dibuang, kalau misalnya udah penuh, udah banyak, dibuang lagi, jangan diendap-endap. Oke, Kak. Seperti yang Sarah bilang juga tadi, hindari juga lah yang namanya lingkungan yang mungkin mengonsumsi narkoba, ya, narkoba dan semacamnya itulah. Nah, udah paham kan langkah-langkah untuk pola hidup sehatnya? Sudah enggak? Sudah. Karena udah paham, boleh kakak tanya satu persatu bagaimana penerapan pola hidup sehatnya sehari-hari? Putri dulu. Bagaimana penerapan Putri dalam kehidupan Putri sehari-hari mengenai pola hidup sehat itu tadi? Tidur teratur Putri? Teratur, Kak. Putri biasanya tidur dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam 5, Kak. Itu teratur. Apalagi Putri? Bangun pagi, Kak. Bangun pagi, Mandi, Kak. bersih. Tempat tidur jangan lupa dibersihkan. Kita kan sama-sama perempuan kan. Kalau misalnya dalam keadaan datang bulan atau haid atau menstruasi, itu kan kita sering jarang mengganti pembalut. Adik-adik di sini kalau misalnya sedang menstruasi itu pergantian pembalutnya berapa kali dalam sehari? Ada yang Ada yang dua. Kalau penuh 4, Kak. Berarti udah termasuk pola hidup sehat. Karena kalau dalam medis itu 3 sampai 4 kali itu dianjurkan untuk mengganti pembalut ketika sedang haid, baik itu darahnya sedikit maupun banyak. Itu tuh 3 sampai 4 kali itu diwajibkan dalam sehari untuk diganti. Karena kan biar bisa terhindar dari iritasi seperti gatal-gatal atau ruam gitu. Tadi Putri udah, sekarang Sarah lagi. Sarah, bagaimana Sarah pola hidup sehatnya Sarah? Kalau libur, Kak, malamnya tidur jam 9. Berarti semalam tidurnya jam 9. Ya, Kak. Bangunnya? Bangunnya jam 4. Jam 4. Tahajud dulu. Iya, Kak. Mandi, Kak. Baru sholat subuh, Kak. Iya. Habis itu nyuci baru makan, Kak. Nanti siap makan, nonton nih, Kak. Berarti paginya sarapan dulu, siap sarapan baru nonton. Ya, Olahraganya kapan Sarah? Olahraganya sore nanti, Kak. Sore. Kemana nanti ke olahraganya Sarah? Di depan ada tempat olahraga. Filsha, bagaimana Filsha? Sarah udah. Itu pola hidup sehat yang Sarah terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau Filsha gimana Filsha? Dalam kehidupan Filsha sehari-hari apa saja yang Filsha lakukan yang berhubungan sama pola hidup sehat itu tadi? Kita kalau hari libur, bisa tidurnya jam 11. Bangunnya nanti jam 9 pagi. Itu lebih dari 8 jam nak. Iya, kalau diterapkan itu terlalu sehat. Enggak, Kak, itu bercanda. Yang sebenarnya Apa yang sebenarnya? bisa tidurnya jam 9. Jam 9. Nanti bangun jam 5. Terus membersihkan tempat tidur.
terus mandi, mandi, sholat subuh. sholat subuh, terus mengaji. Itu pas libur atau pas sekolah? Hari biasa? Libur. Pas libur. Ya. Kalau hari sekolahnya? Kalau pas hari sekolah? Ya siap-siap pakai baju sekolah. Jam berapa bangunnya? Jam Jam 6. 4. Jam 6. Jam 4. Tidur lagi. Tidurnya. Habis itu mandi, terus tidur lagi. Enggak. Tidur juga mandi. Tidur Oke, Filsya tidur tuh harus teratur Filsya. Pola makan juga harus dijaga Filsya. Karena kan sehat itu sangat mahal. Kalau udah sakit pasti biayanya mahal. Karena itu tadi sehat itu mahal. Semuanya udah kita bahas. Sudah. Sekarang kesimpulan dari materi yang kita bahas itu tadi. Kesimpulan dari kakak dulu ya. Jadi dari pembahasan kita tentang pola hidup sehat ini merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Karena kan lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Ada baiknya kita menjaga pola hidup sehat itu tadi sejak kita usia kita sekarang, agar nantinya kita di usia tua kita tidak sakit-sakitan, kita bisa terhindar dari berbagai penyakit. Jadi pola hidup sehat itu tadi upaya yang dilakukan oleh kita sebagai upaya yang kita lakukan untuk agar bisa selalu sehat dengan cara memperhatikan gaya hidup kita agar bisa terhindar dari berbagai penyakit. Untuk manfaatnya tadi agar kita bisa menjaga stamina kita agar tetap sehat, agar kita bisa beraktivitas seperti biasa, tidak menjadi generasi yang lemah. Itu tadi. Terus untuk langkah-langkahnya kita bisa menjaga pola makan yang sehat, terus sering-sering olahraga, mungkin bisa 3 atau 2 kali dalam seminggu. Terus menjaga istirahat yang cukup dan menjaga lingkungan agar tetap sehat. Itu tadi yang kita bahas. Sekarang kakak mau nanya dulu, semuanya udah paham sama apa yang kita bahas tadi? Insyaallah. Putri, silakan Putri berikan kesimpulan sedikit Putri mengenai pembahasan kita hari ini. Pola hidup sehat adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan tubuhnya dengan memperhatikan lingkungan sekitar dan pola makan dan lain-lainnya. Terus manfaat dari pola hidup sehat itu seperti tubuh kita dapat menjadi sehat, terus terhindar dari berbagai penyakit dan lain-lainnya. Terus langkah-langkah untuk menjaga pola hidup sehat itu istirahat yang cukup, menjaga pola makan, sering berolahraga 2 atau 3 kali dalam seminggu minimalnya. Terus Istirahat itu udah tadi? Itu aja Putri? Oke, berarti kakak anggap Putri sudah paham sama pembahasan kita. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi? Sarah mungkin? pola hidup sehat itu kak, seperti kita itu menjaga stamina tubuh kita agar tetap sehat. Terus langkah-langkah itu seperti menghindari alkohol, tidur teratur, makan yang sehat. Terus manfaat bagi kita itu tubuh kita menjadi sehat. Oke. Semuanya udah paham berarti? Sudah paham? Insyaallah kak. Oke, karena semuanya udah paham, sekarang kakak mau minta komitmen untuk berikutnya, komitmen untuk pembahasan kita ini. Bagaimana penerapan adik-adik semua terhadap pembahasan kita hari ini mengenai pola hidup sehat itu tadi. Kakak minta satu-satu ya. Oke, pertama silahkan Amanda dulu. Komitmen berikutnya Amanda.
berkomitmen untuk menjaga pola makan. Itu aja Putri. Oke, lanjut Halimah, apa komitmen Halimah terhadap materi yang kita bahas hari ini Halimah? Halimah berkomitmen Makan berhasil, tidur tetap cepat. Itu aja. Oke, lanjut Filsya. Saya berkomitmen akan menjaga pola hidup sehat seperti tidur tepat waktu, sering berolahraga, makan tepat waktu. Oke, lanjut Putri. Putri berkomitmen akan menerapkan semua langkah-langkah pola hidup sehat. Oke. Nisa, apa komitmen Nisa? Bisa berkomitmen menerapkan tentang pola hidup sehat seperti bangun tidur lebih awal, menjaga pola makanan, berolahraga. Olahraga. Lanjut Sarah. Sarah berkomitmen akan menghindari lingkungan yang tidak sehat. Insya Allah. Dari komitmen adik-adik tadi, semoga semuanya bisa terjalankan dan kita bisa terhindar dari berbagai penyakit yang mungkin bisa datang ke tubuh kita. Amin. Oke, sekarang mungkin kegiatan kita udah sampai penghujung. Kakak minta kesan dan pesan terhadap kegiatan kita boleh? Boleh, Kak. Boleh. Oke, pertama silahkan Filsya, apa kesan dan pesannya Filsya? Oke, Sarah. Kesannya Sarah merasa senang, merasa bisa mempelajari dan menerapkan insya Allah dalam hidup sehari-hari tentang pola hidup sehat. Oke. Pesannya semoga kakak puas dengan hasil diskusi kita. Semoga adik-adik semua juga puas dengan diskusi kita ini. Lanjut Nisa, komitmen pesan dan kesan Nisa terhadap kegiatan kita Nisa. Pesan Nisa, kesan Nisa senang karena bisa tahu apa itu hidup sehat. Itu pesan. Semoga kita bisa menerapkan Semoga komitmen kita tadi bisa kita terapkan ke depannya. Oke, sekarang Putri, apa kesan dan pesannya Putri? Pesan Putri sangat senang dapat menambah ilmu baru. Dan pesan Putri, kakak-kakak semua di sini lebih konsentrasi lagi dan lebih aktif mengemukakan pendapatnya. Oke, terima kasih Putri. Lanjut Filsya. Pesan dan pesan pesannya saya lebih tahu manfaat pola hidup sehat dan pesannya semoga kita bisa aktif menjawabnya. Oke, Halimah, apa kesan dan pesannya Halimah? Senang-senang mendapat ilmu kesan
buah sama sayur ya. Oke, pesan-pesannya udah. Untuk kegiatan kita selanjutnya kapan bisa kita adakan? Minggu depan insya Allah Kak. Minggu depan. Wah, berarti minggu depan di hari yang sama Ya, dengan topik yang berbeda. Jamnya gimana? jam yang sama. Itu sama Kak. Oke. Berarti minggu depan kita berjumpa lagi untuk membahas topik yang lebih seru dan lebih panas dan lebih hot. Panas sama hot sama ya. Karena kegiatan kita udah mau berakhir, tadi kita mulai dengan berdoa, sekarang kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kakak tutup, kakak mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena adik-adik semua sudah mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita kali ini. Semoga yang kita bahas tadi bisa dijadikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa terhindar dari segala penyakit yang mungkin datangnya tidak terduga terhadap kita. Amin. Dan semoga keluarga kita dilindungi dari penyakit itu tadi. Amin. Amin. Mungkin pertemuan kita kali ini cukup sekian dulu. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Kakak ucapkan terima kasih.